Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kembali berjumpa dengan kelas grafis 2018 sore. Ya, kita tetap setia dalam kuliah online. Ya, apa kabar semuanya ini? Kabarnya bagaimana? Sehat. Sehat ya? Ya, semoga kita semua selalu dalam kesehatan di dalam dalam suasana yang masih pandemik seperti ini ya. Ya, ini masih Mbak Imas masih kerja Pak di rumah kerjanya? Mbak Imas. Kerja kerja sehari WFH, Oh, Pak. giliran ya. Ya, baik. Ya. Hari ini kita kuliah apa ini? Metode produksi grafika ya? Iya. Ya. Baik, pertemuan sebelumnya saya menjelaskan panjang lebar tentang persiapan atau kita mempersiapkan sebuah file di mana file itu adalah file siap cetak untuk banner ya. Jadi kita bekerja di bekerja di CorelDRAW dengan ukuran file kecil, tetapi kita bisa mencetak menjadi besar. Ya, ada triknya, kemarin sudah saya bahas di video. Hari ini saya mau mereview ya, jadi saya cek satu-satu, kita review bersama, siapa tahu nanti ada yang kurang tepat ya. Ya, semoga kelas ini sudah bisa semua ya. Saya tadi melihat sekilas dari ukuran filenya itu besar-besar ya. Ada sampai 30 MB lebih ya. Ya, ya saya yakin kalau filenya besar ya mungkin kualitasnya juga lebih bagus ya. Jadi meminimalkan kesalahan. Jadi supaya kita tahu kita cek satu-satu ya. Ya, saya coba share screen. Oke. Nah, ini di folder saya sudah ada berapa ini? 8 tugas yang masuk. Berkali-kali saya sampaikan khusus untuk tugas yang via Edmodo, tolong ditambahkan namanya masing-masing ya. Supaya ketika saya simpan, otomatis sudah ada namanya. Nah, contoh ini ya, Triyono, underscore 700 kali 200 cm mata ayam. Finishingnya mata ayam, ini sudah benar. Yang lain ini ya benar, tapi kurang ada namanya. Jadi, kalau saya simpan, ini saya harus merename satu-satu ya. Kemudian saya harus nyontek dulu, saya buka Edmodo, saya cek dulu filenya ini punya siapa ya, dan seterusnya. Jadinya 2 kali kerja. Ya, baik, ini saya buka yang sudah ada dulu. Afri belum hadir? Ada Afri ya? Hadir, Pak. Oh, hadir. Tumben ini hadir ini. Luar biasa ini. Ya, lagi ada sinyal. Lagi ada sinyal, biasanya nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Susah, Pak. Harus nyari dulu di tempat yang banyak sinyal. Iya. Ini di rumah apa di mana ini? Di rumah? Di rumah. Iya. Oke. Saya akan mengecek menggunakan Photoshop ya. Saya ceknya di Photoshop saja seperti tutorial saya kemarin. Sebentar, saya buka dulu. Oke. Ya. Nah, ini biasanya mahasiswa kalau mengetik sesuatu tuh sering typo ya. Ya, sering sekali kurang teliti ya. Contohnya ini ya. Menerima pendaftaran. Oh, Ya, Pak. ya tidak masalah Ya ya. Allah. Nggak apa-apa. Hari ini kita tidak menilai desainnya ya. Tetap saya nanti kritik tentang desainnya saya review juga. Pendaftar. Tetapi penilaian saya tidak fokus di desain ya, tapi file siap cetaknya. Lihat di sini CMYK terdeteksi CMYK. Berarti khusus untuk CMYK sudah lolos, sudah benar. Oke. Saya cek ukurannya image size. Nah, ini ukurannya masih kurang tepat ya. Bukan salah, tapi kurang tepat. Ini ukurannya adalah lebar 254 cm, tingginya 72,58.
resolusi 300. Ini kurang tepat ya. Kemarin petunjuknya ukuran berapa, Mbak Afri? Masih ingat? 700 kali 200. Terus? Terus resolusinya 72. 72. Kenapa ini tidak sama dengan petunjuknya? Ya. Lupa, Pak. Ya, tetapi ini karena kebetulan Mbak Afri dia pakainya resolusi 300. Jadi ketika saya besarkan ke 700 cm, dia tidak akan pecah ya karena pertamanya dia pakainya 300. Kecuali ini pakainya 72, nanti saya besarkan pasti pecah. Ini saya coba rubah, ini saya pindah 72, width-nya saya rubah jadi 700. Oke. Kita tunggu. Ya. Nah, seperti ini saya besarkan view aktual pixel. Nah, karena tadi menyimpannya di ukuran 300 dpi, saya turunkan jadi 72 dan saya naikkan, saya besarkan ukurannya, dia tetap bisa dipakai. Ya, meskipun salah tapi tetap bisa dipakai. Jadi tetapi nanti tergantung ya, misal tadi ukuran file tadi kita berikan ke cetak dan dicetak tidak tidak mengedit lagi langsung dicetak ya pasti salah. Tapi kalau mau ngedit lagi seperti ini ya tidak masalah ya. Jadi tetap bisa dipakai tapi perlu tambahan edit lagi, belum siap cetak ya. Kategori yang saya inginkan adalah sudah siap cetak. Jadi ini perlu pengeditan lagi sehingga bisa siap cetak. Oke. Iya. Iya. Kameranya mati karena sinyalnya susah. Nggak apa-apa. Saya tahu kok, mungkin belum mandi mungkin. Ya, oke, ini sudah cukup. Untuk desain ya, saya review sebentar. Ini desainnya sudah bagus ya, minimalis bagus. Ya, hanya tipe saja ya. Ini bikin sendiri apa ada sampel dari mana? Cari referensi, tapi nggak semuanya, Pak. Ya, semuanya Cuman diambil ini beberapa ya. penempatan gitu. Iya. Iya. Ini kenapa di sini ada putih sedikit ini alasannya, Pak? Ada putih sedikit ini. Buat variasi aja. Tadinya kan polos, kayak kelihatan gimana gitu, kurang ada variasi. Aja, ya? Jadi tak ngasih kayak gitu. Oke. Nah, ini sudah proporsinya sudah enak lah. Dilihat juga sudah jelas, sangat jelas sekali ya. Oke, saya kira cukup untuk Mbak Afri. Saya close. Selanjutnya, nah ini ada masuk ini. Ilham mau masuk 2 kali ini. Ini kelihatan, dari sana kelihatan ini. Ya, oke. Jadi Zoom versi baru itu butuh verifikasi ketika mau masuk ya. Jadi kalau tidak saya klik OK ya, dia tidak bisa masuk. Ya. Baik, yang kedua, MMTFYE, ini punya siapa ini? Friska, Pak. FJW Friska Yunita Wardani. Oh, oke. Friska, langsung saya rename dulu ya. Iya, Pak. Itu karena tadi aku udah nge-save kan awalnya lupa itu ngubahnya ukuran itu di mana. Terus sudah terlanjur banyak namanya Friska Yunita Wardani, akhirnya disingkat aja. Oh gitu ya, biar nggak bingung ya. Oke, saya lihat dulu. Saya akan komentari dulu masalah tampilan. Nah ini untuk semuanya ya, tidak hanya Mbak Friska. Setiap membuat desain sesuatu, jangan sampai tulisan itu nempel di tepi seperti ini ya. Usahakan digeser, apalagi ini ukuran besar. Ya, kita ini ukuran 2 kali 7 meter, berarti paling enggak jarak dari tepi itu minimal 5 cm ya. Syukur-syukur bisa 10 cm. Nah, jangan terlalu mepet seperti ini, jadinya kurang bagus. Oke, saya cek ini CMYK betul. Image size-nya
Nah, ini sudah benar 700 kali 200. Cuman biasanya kalau diekspor ke JPEG itu bergeser beberapa mili saja ya. Jadi tidak masalah. Ini tetap angkanya 700 meskipun kurang 2 mili ya. Oke. Saya view aktual pixel. Ya. Ya, ini terbaca jelas ya, resolusinya tajam. Meskipun hanya 72 dpi, kalau dibesarkan tetap jelas. Ya, karena ukurannya sebenarnya dibuat 700 kali 200 ya, atau 10 kali lipat dari ukuran aslinya. Saya lihat di fotonya juga sebentar. Saya cek fotonya. Ini saya yakin foto ini juga hasil apa namanya? Aslinya fotonya kecil. Ya. Iya, Pak. Aslinya kecil. Tapi tetap bisa Sambil di dibesarkan ya. Google, Pak. Tetap bisa dibesarkan. Meskipun tidak bisa sempurna bagus, tapi kalau namanya cetak banner MMT, itu kan dia jarak pandang kan minimal 3 meter ya. Dipasang di atas itu jarak pandang 3 meter itu file seperti ini sudah cukup. Tidak perlu sampai yang high res ya. Karena kebutuhannya untuk banner MMT outdoor ya. Tidak masalah. Oke. Ya itu aja untuk koreksi desainnya, hanya ujung-ujungnya jangan nempel di tepi. Oh iya, Pak. Ya, saya lanjut. Nah, ini punya siapa ini? Nggak tahu ini. Saya buka dulu aja. Nah, ini up to date ya. Meski di rumah kami tetap kuliah. Siapa ini? Punya siapa? Imas. Oh, punya. Ya, ini apa ya? Minimalis, berkesan dan mengena. Ini nanti saya share ke grup dosen aja ini. Ini bagus ini. Oke. Nanti akan saya share ini. Oke, saya screenshot dulu ya. Share-nya nanti aja, tidak rame. Oke. Ya, ini bagus. Jadi meski di rumah kami tetap kuliah. Jadi kemarin pernah ada survei dari pimpinan, bukan? Dapat nggak untuk yang Kendal? Dapat survei tentang kuliah online nggak? Maksudnya disuruh mengisi Enggak, survei. Iya, enggak. enggak. Di grup Enggak mahasiswa pernah katanya. disuruh misi, ya, Pak. Grup mahasiswa yang global nggak ada. Yang seluruh Stekom Raya itu. Oh, Pernah nggak? Atau pernah, jangan-jangan pernah. nggak ngeklik ya? Nggak ngeklik mungkin. Jadi di prosentase, jadi dari sekian ribu mahasiswa Stekom Raya, itu yang punya kendala kuota hanya 15% ya. Jadi hanya 15% dari ribuan mahasiswa yang punya kendala tidak punya kuota. Jadi yang 85% itu siap kuliah online ya. Jadi jangan menjadikan alasan bahwa kuliah online tidak punya kuota. Ya karena hanya surveinya itu hanya terdeteksi 15%. Jadi sebagian kecil saja. Nah, makanya dosen-dosen tetap diwajibkan minimal mengajar 30 menit ya. Jadi memang dibatasi minimalnya ya, kalau mau maksimalnya ya silahkan. Nah, jadi saya sendiri pun kalau online ya pasti sebisa mungkin di angka 30 menit ya. Nah, selain itu mungkin hanya penugasan via Edmodo beda lagi ya, tidak bisa dilaporkan. Ya, untuk desain saya cukup ya, ini perbedaan warna putih dan kuning juga ini jelas sekali. Up to date ya. Kemudian ini CMYK betul. Kemudian saya cek image size-nya, ya sudah betul. 700 kali 200 hanya bergeser 2 mili saja ya. Memang kalau dari vektor ke JPEG pasti bergeser sekian mili. Karena apa? Asalnya file vektor dia berupa garis. Nah, kemudian dirubah ke JPEG, dia berubah menjadi pixel. Sedangkan pixel itu terbentuk dari kotak-kotak. Nah, makanya dia tidak bisa flat. Tetap ada kelebihan atau kekurangannya. Sekitar ya 2 mili, 1 mili itu. Oke. View aktual pixel. Ya. Oh, ini ada outline-nya ternyata ya. Ini sengaja nggak ini outline-nya?
Mbak Imas. Ada outline merah sengaja apa enggak ini? Sengaja. Sengaja? Oh. Iya. Ya, seperti ini tidak terlalu kelihatan ya. Ternyata ada outline merahnya ya. Kalau menurut saya, kalau memang dikasih online ya jangan merah, tapi lebih tua lagi ya. Merah tua atau hitam. Itu akan lebih kontras. Atau kalau tidak ya malah enggak usah kasih outline, langsung kuning aja cukup. Kuning atau ke kuning kasih shadow aja. Shadow tipis saja. Shadow hitam. Itu sudah cukup. Ya, kalau outline merah, ya untung ini outline-nya tipis ya, jadi tidak terlalu kelihatan. Kalau outline-nya tebal, biasanya apa ya, lihatnya jadi capek matanya karena kombinasi kuning dan merah itu menusuk mata. Ya, oke, tidak masalah. Sudah benar. Saya close. Tadi mana ini ya? Ini tak rename dulu. Oke, kita tunggu nih. Ini punya siapa ini? Halo, ada yang punya ini siapa? Aktifkan mic-nya. Galih, Pak. Galih. Oke, Galih. Ya, Pak. Ya, ini menurut desainnya ini bikinnya baru saja ya ini. Bikinnya kapan ini? Buatnya kapan? Hah? Kemarin malam, Pak. Oh, kemarin malam. Ngirimnya tadi pagi? Ngirimnya Saya lupa. Galih. Oh, ngirimnya tadi pagi ya. Buatnya malam. Jadi ini terkesan asal-asalan ya pembuatannya. Tapi tidak masalah, saya tidak menilai desainnya secara keseluruhan. Jadi ini untuk proporsi desain, apalagi ini semester 4 ini ya masih apa ya, nanggung banyak white space ya. Posisinya juga ini kenapa ada di sebelah kanan pol sedangkan sini masih kosong ya. Ini juga kenapa nempel kan. Ini tulisan hitam, kenapa shadownya hitam, jadinya buram ya. Tapi tidak apa-apa. Saya cek filenya CMYK betul. Kemudian image size-nya ya betul 700 kali 200 ini bergeser ke atas ya 2 mili. Iya 2 mili, kemudian ini 1,3 mili. Baik, aktual pixel. Ya. Ya, ini sangat jelas sekali ya, berarti sudah sesuai petunjuk. Tidak ada blurnya sama sekali ya. Ya. Oke. Nah, ini sama kasusnya dengan Mbak Imas ya. Nah, ini seandainya tidak diberi outline pun, tidak diberi kontur pun tetap terlihat jelas karena warna background-nya muda, warna font-nya tua, hitam ya. Oke. Ya, boleh dikasih outline, boleh tidak. Oke, ini tidak ada masalah. Saya close, saya lanjut. Bentar, ini tadi punyanya Galih. Saya rename dulu. Ilham hadir nggak Ilham ini? Ilham? Mana Ilham? Hadir? Ada sinyal nggak? Ada. Oh, ada ya. Ini spanduk mata ayam punya siapa ini? Azizah belum ada ini. Ini siapa ini? Halo, punya siapa? Azizah. Azizah mungkin. Kayak M. Kayak Ya, M. saya skip dulu ya. Oke, saya lanjut di sini. Oke, ini punya siapa? Saya, Pak. Oh, punya Ilham ya. Nah, ini ya, ini berlaku ke semua ya. Ada etika dalam desain di mana ketika kita menarik atau memperbesar gambar, itu usahakan proporsinya terjaga ya. Jangan asal menarik dari kanan kiri ya, sehingga stretch. Jadi gambarnya itu berubah jadi
apa ya? Ini untung bukan gambar orang ya. Kalau gambar orang ditarik straight seperti ini, orangnya kurus jadi gemuk, marah-marah itu orangnya ya. Nah, untung enggak ini gitu. hanya gambar kampus. Jadi kampusnya kelihatan pendek kan. Ini semua ya, ini logo ya. Pak, gini tadi. Dituntut Apa? WH ambek Stekom. Gini kan apa ukurannya nggak tak atur dulu, malah tak masukin dulu. Salahnya di situ. Terus kamu nggak merubah desainnya, asal mbok stretch saja. Iya, Terus ini banyak ya, ini masukinnya. saya beberapa kali untuk skripsi ataupun TA, dalam cover itu kan ada logo Stekom. Nah, jangan sampai logo itu ditarik-tarik seperti ini ya. Banyak sekali masih di cover ya. Kalau ketemu saya yang uji atau yang bimbing ya tak suruh ganti ya. Karena itu dalam etika desain itu tidak diperbolehkan ya. Jadi dia sudah lari dari bentuk aslinya. Ini juga letter B ini meskipun ini download ya, tetapi ini aslinya kan lingkarannya bulat. Ini jadinya lonjong ya. Itu enggak boleh. Ya. Oke. Maju dalam ilmu, mulia dalam akhlak. Tak ada masalah ini. Nah, ini sama seperti tadi ya, jangan sampai nempel di tepi ya. Ini masih nempel. Oke, saya cek CMYK betul image size-nya. Ya, 700 kali 200. Tuh. Oke. Aktual pixel ini memang gambarnya kecil, tapi tetap dengan jarak pandang 3 meter ini cukup. Ya, ini sangat jelas sudah sesuai petunjuk. Oke. Tidak ada masalah. Saya close. Ajijah ada Ajijah. Ajijah. Ini punyamu? Oke. Ya, ini dari beberapa desain yang sudah ada ini apa ya? Menurut saya ini paling tenanan gawe nih. Maksudnya ini paling tenanan itu ngoyo ya. Jadi semua unsur dimasukkan sampai detail-detailnya itu ada semua. Jadi ini syarat wajib spanduk harus ada itu di sini ada semua. Jadi lengkap, informasinya itu lengkap. Ya, menurut saya ya. Ini bikinnya kapan ini? Bikinnya kapan? Ajijah? Iya, Pak. Bikinnya kapan bikinnya? Malah ngalamun. Dadak tadi pagi. Nah, ini kenapa ukuran Tadi filenya setengah 6. ukuran filenya besar sekali ya? Karena ini banyak efek ya. Jadi saya dulu waktu apa namanya? Saya masih kuliah itu masih tren seperti ini ya. Bahkan sampai sekarang masih dipakai tren di banyak digital printing bahwa font itu harus ada stroke-nya, kemudian harus ada shadow-nya. Jadi tren-tren seperti ini itu tren yang lama. Maksudnya tren angkatan tahun mungkin 5-10 tahun yang lalu itu tren seperti ini. Dan ini masih dipakai di digital printing. Tidak di mana-mana, di sana, di sini sama. Semua pakai sistem seperti ini. Nah, tetapi untuk desain grafis secara global, itu semakin ke sini itu semakin minimalis. Ya, saya contohkan tadi punyanya Mbak Imas ya. Nah, jadi ini dua karakter yang berbeda. Nah, kalau ini desain yang sekarang modern minimalis itu sisinya seperti ini, tidak banyak, tidak ada kontur, tidak ada shadow, jadi semua flat, tetapi estetikanya dapat. Nah, ini sebagai perbandingan aja ya. Nah, kalau ini lengkap memang, tapi ya karena saya tahu ya ini Mbak Jijah kan juga pelaku di digital printing, jadi memang gaya desain digital printing itu seperti ini. Hampir semuanya itu sama ya. Tidak di Kendal, tidak di Kudus. Di Kudus pun gayanya seperti ini ya. Bahkan saya ketika dapat job spanduk, job banner juga saya stylenya seperti ini. Ya, ini memang cocok digunakan untuk desain spanduk. Karena apa? Ini jarak pandang dari jauh itu terlihat jelas. Ya. Tetapi kembali lagi ya ke selera desain untuk yang era sekarang itu condongnya ke minimalis ya. Karena sekarang lebih sering publikasi desain itu di online. Kita ke sosial media, ke Instagram, ke Facebook. Itu hampir desain-desain rata-rata sudah beralih ke minimalis seperti ini. Bahkan saya ikut
di marketplace, bukan marketplace ya, tapi semacam marketplace tapi khusus jasa. Itu rata-rata ketika ada pekerjaan dengan desain, itu syaratnya harus desain minimalis. Dia tidak mau menerima desain yang seperti ini. Karena ini terlalu ramai. Nah, cenderungnya sekarang yang disukai itu minimalis. Ya, tapi untuk di tugas ini saya tidak menganjurkan ke aliran mana. Semua tergantung selera dan gaya masing-masing. Masing-masing pasti punya style yang berbeda-beda. Tetapi dari isi dan keseluruhan ini memang sangat lengkap ya. Jadi syarat wajib ada spanduk itu apa? Poinnya apa? Menerima pendaftaran mahasiswa baru. Ini yang ditonjolkan ya. Kemudian ada penjabaran spesifiknya, ada kontak personnya. Nah, ini sangat lengkap. Ya, oke. Saya cek ini CMYK betul. Image size-nya ya 700 kali 200, hanya bergeser 2 mili, sudah bagus. Aktual pixel. Ya. Oke. Ya, ini sangat jelas sekali ya, tidak ada blur-nya. Nah, jadi ini memang siap cetak ukuran besar. Dan ini ukuran filenya juga sangat besar ya. 36 MB, besar sekali. Nah, cuman yang mengganggu itu di sini ya. Ini logo, perhatikan. Ajija, kenapa ini ada background putih ini? Kenapa ini? Kenapa? Ada putih Ini yang... nggak apa-apa, buat variasi aja kok. Lihat contoh itu. Putihnya itu nggak jelas ya. Kalau mau tajam ya tajam sekalian. Kalau transparan kok bentuknya kok gini kan. Jadi itu transparan, Pak. Iya, transparan. Itu transparan. Iya, tapi bentuknya itu proporsinya nggak dapet lah. Harusnya dikurangi lagi atau apa. Tapi tidak masalah, oke. Cuma mengganggu saja. Mending ini putihnya dihilangkan sekalian, tidak masalah, oke. Ya, baik. Sudah bagus. Ya, ini ya saya suka dua-duanya ya. Jadi ini contoh karakter yang berbeda. Nah, ini versi lama, ini yang kekinian. Oke. Siap. Langsung ke ini sudah ya. Triyono. Triyono hadir, Triyono? Triyono? Hadir ya? Ya. Nah, ini Triyono, ini stylenya Triyono dari dulu-dulu kala ya. Ini semester kemarin juga sama, desainnya ini aja. Ya, harusnya diekspor lagi nih Triyono ini. Cari sampel-sampel yang lebih menarik. Stylenya sama ya. Oke. Saya tidak ada komentar. CMYK sudah betul. Image size-nya betul. Oh, resolusinya kekecilan ini. 30 pixel per inci. Kenapa ini, Triyono? Triyono. Ya. Ini kenapa pakai 30 pixel? Typo. Iya. Halo? Ya, terputus ya. Ya Pak, gimana Pak? Ini kenapa kamu pakai 30 pixel per inci? Alasannya apa? Lupa Pak. Apa? Lupa. Oh, lupa. Ya, berarti tidak masalah ya, hanya karena lupa ya. Oke. Ya, standarnya memang 72. Meskipun ada yang di printing itu diturunkan lagi ya. Di tempatnya Mbak Jijah berapa biasanya kalau order resolusinya? Dihidupkan? Mic-nya. Biasanya langsung di bitmap, di situnya nggak diekspor. Oh, langsung di bitmap di Corel-nya? Iya. Oke. Ya, beda-beda perlakuan ya. Kalau di sini yang saya tahu itu standarnya memang 72. Meskipun ada yang nakal, dalam tanda kutip, dia menurunkan lagi jadi 50. 50 pixel per inci. Jadi, itu pengaruhnya di tekanan, catnya ya, tintanya ya. Semakin tinggi resolusi, maka dia cat yang dihabiskan, tinta yang dihabiskan semakin banyak. Dan jalan mesinnya itu dia semakin lambat. Maka semakin kecil resolusi, dia nyemprotnya sedikit, jalannya juga lebih
cepat sehingga menghasilkan cetakan yang banyak dalam waktu yang sama ya, dengan resolusi yang tinggi. Itu. Oke. Aktual pixelnya ya tidak masalah. Sudah cukup. Ya. Sudah habis ya. 1 2 3 4. Ya, sudah habis. Yang hadir di sini yang belum saya buka siapa? Ya. Sudah semua ya, Mas Ilham juga sudah. Ini Mas Ilham, halo Mas Ilham. Dengar suara saya? Mic-nya diaktifkan? Dengar. Ya, suasana hati sekarang sedang apa ini? Gembira apa sedang galau ini? Suasana hati. Pusing, Pak. Hah? Pusing kenapa? Pusing. Kenapa kok pusing? Ngelawan corona. Melawan corona? Dengan ilmu apa kamu melawan corona itu? Hah? Kamu masih kerja nggak? Tiap hari masih kerja? Masih, Pak. Oh, masih kerja? Masih kerja kok mau melawan corona ya? Kalau mau melawan corona itu dengan berdiam diri di rumah, bukan dengan bekerja, ya. Tubuhnya kebal, Pak. Apa? Kenapa? Tubuhnya kebal. Oh, tubuhnya kebal. Iya. Nah, karena kamu memang mahasiswa teladan, jadinya tubuhnya kebal ya. Ya, baik. Yang lain ada pertanyaan terkait materi? Belum, Pak. Belum ya. Untuk minggu ini saya tidak ada tugas ya, karena kita hanya review. Jadi saya tugas, seminggu tidak. Kalaupun ada tugas ya bisa sampai 2 minggu baru deadline ya. Jadi saya tidak mempertajam tugas seperti ketika kuliah offline ya. Karena kondisi masing-masing kan pasti punya kendala berbeda-beda ya. Dan kita tidak bisa menyamakan persepsi. Jadi fleksibel saja lah. Nah, kalau kita kuliah offline kan kita kuliah bisa sambil mereview. Kalau ini kan kita harus butuh waktu sendiri untuk mereview. Ya, yang penting kuliah tetap berjalan, kita tetap menyampaikan materi dan mahasiswa tetap menerima materi seperti biasa, meskipun porsinya mungkin lebih banyak di offline. Ya, baik, saya kira seperti itu untuk kuliah malam ini. Saya terima kasih kerjasamanya. Besok ketemu kuliah, besok apa kuliahnya? Semiotika ya? Ya, besok semiotika desain saya belum ngecek. Yang jelas, ini saya umumkan ya, semua tugas-tugas yang di Edmodo, meskipun ada deadline-nya, itu kuncinya semuanya terbuka. Jadi saya khusus kuliah online, kuncinya saya buka. Jadi ketika Anda terlambat, biasanya kan seminggu terlambat tidak bisa masuk ya. Jadi ketika saya deadline seminggu, lewat deadline saya langsung buka kuncinya ya. Jadi yang belum mengumpulkan bisa menyusulkan. Meskipun nanti ada tulisannya, ada tulisannya merah ya. Kelihatan nggak tulisannya merah? Iya. Apa tulisannya? Iya, Pak. Late. Late ya, terlambat. Oke, jadi lebih baik terlambat daripada tidak mengumpulkan ya. Jadi saya pakai prinsip itu khusus untuk di kuliah online ya. Siapa tahu nanti ketika kita sudah kuliah offline berjalan seperti biasa, kita bisa lebih disiplin. Ya, karena saya tahu semua dosen memberikan tugas ya. Jadi kalau tidak ada yang fleksibel nanti kasihan di mahasiswanya. Ya, yang penting kita sama-sama mendapatkan ilmu lah. Intinya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Ini sudah 30 menit lewat. Kita bersambung di Edmodo untuk perkuliahan offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.